Dalam episode review buku berteologi dalam sejarah kali ini, para pembaca akan diperkaya dengan tulisan yang menginspirasi sekaligus merupakan suatu kajian dan refleksi teologis kritis karya Bambang Subandrijo PhD dengan judul Allah Sejarah yang Menyejarah. Melalui tulisan Allah Sejarah yang Menyejarah ini, Bambang Subandrijo PhD merefleksikan secara kritis relasi antara kekekalan Allah dan ruang waktu dalam terang tradisi biblika dan diskursus filosofis. Suatu tinjauan sistematik yang merefleksikan relasi antara kekekalan ilahi dan temporalitas manusia melalui dialog teologi, filsafat, dan sains. Berangkat dari pertanyaan eksistensial Karl Rahner tentang Allah yang sekaligus transenden dan imanen, tulisan ini meninjau kembali pemahaman umum mengenai kekekalan sebagai kenirwaktuan mutlak. Tulisan ini mengangkat kegelisahan teologis klasik, yaitu bagaimana memahami relasi antara Allah yang kekal dan manusia yang fana. Pertanyaan ini dirumuskan melalui refleksi Rahner yang mempertanyakan makna penyebutan Allah sebagai Allah hidupku ketika pada saat yang sama ia dipahami sebagai tak terbatas dan tak terpahami. Tulisan ini juga merefleksikan relasi antara kekekalan Allah dan dinamika sejarah manusia dalam kerangka teologi sistematika yang berakar pada kesaksian Alkitab. Bertolak dari 1 Korintus 15 ayat 20 hingga 28, tulisan ini menelaah bagaimana kebangkitan Kristus mengoreksi pemahaman tentang waktu sebagai sekedar rangkaian peristiwa kronologis dan menempatkannya sebagai ruang penggenapan ilahi. Dengan pendekatan reflektif kritis, tulisan ini berargumen bahwa Allah yang kekal sebagaimana di Wahyu 1 ayat 8 bukanlah realitas metafisik yang terpisah dari sejarah, melainkan Allah yang berinisiatif masuk ke dalam sejarah untuk menuntun ciptaan menuju telos eskatologisnya. Eskatologi tidak dipahami sebagai pelarian dari sejarah, melainkan sebagai pemenuhannya di dalam Kristus. Dengan demikian, iman Kristen memandang sejarah sebagai arena karya penebusan Allah, bukan sekedar siklus temporal yang netral. Tulisan ini menilai secara argumentatif dan berupaya merekonstruksi pemahaman klasik tentang kekekalan, bukan sebagai absensi waktu, melainkan sebagai ketakterbatasan yang meliputi ruang waktu. Kesimpulan teologisnya menegaskan bahwa Allah bukan entitas metafisis yang terasing dari sejarah, melainkan Allah yang hadir dan bertindak dalam sejarah. Dengan demikian, tulisan ini merupakan kontribusi reflektif dalam teologi sistematika, khususnya dalam doktrin Allah dan eskatologi. Secara sistematik, melalui tulisan ini Bambang Subandrijo PhD mengangkat problem teologi klasik mengenai atribut kekekalan atau eternitas Dei dan implikasinya terhadap tindakan Allah dalam sejarah. Problem ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jika Allah sepenuhnya nirwaktu atau atemporal, bagaimana mungkin ia bertindak dalam ruang waktu? Dan sebaliknya, jika ia sungguh hadir dalam sejarah, apakah itu berarti ia terikat oleh temporalitas? Salah satu kekuatan utama tulisan ini adalah upayanya mengkritisi asumsi umum bahwa kekal identik dengan nirwaktu. Dalam tradisi metafisika klasik, eternity sering dipahami sebagai keberadaan tanpa awal, tanpa akhir, dan tanpa durasi. Namun, tulisan ini menunjukkan bahwa pemahaman demikian berpotensi menciptakan jarak ontologis antara Allah dan ciptaan. Tulisan ini kemudian juga menafsirkan ungkapan biblika seperti Alfa dan Omega bukan sebagai penegasan kenirwaktuan, melainkan sebagai simbol ketakterbatasan dan supremasi Allah atas seluruh realitas. Dengan demikian, kekekalan diredefinisi bukan sebagai negasi waktu, melainkan sebagai ketakterbatasan yang meliputi ruang waktu. Tulisan ini juga menempatkan diskursus eskatologi sebagai medan penting untuk memahami relasi Allah dan sejarah. Melalui kajian terhadap 1 Korintus 15 dan teks-teks Paulus lainnya, ditegaskan bahwa kebangkitan bukan semata peristiwa futuristik, tetapi realitas partisipatoris dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Namun kebangkitan tidak hanya diproyeksikan ke masa depan. Paulus berbicara tentang hidup dalam Kristus atau en Christo sebagai realitas kini.
Keselamatan bukan hanya pengharapan eskatologis, tetapi pengalaman eksistensial dalam kekinian. Tulisan ini menolak dikotomi tajam antara kini dan nanti. Dengan demikian, eskaton tidak semata-mata peristiwa futuristik, melainkan realitas yang telah dimulai dalam Kristus. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kebangkitan bukan sekedar transisi menuju kenirwaktuan, melainkan transformasi kualitas hidup dalam relasi dengan Allah. Kontribusi menarik dari tulisan ini adalah keberaniannya berdialog dengan filsafat dan sains modern, melalui dialog dengan pemikiran Spinoza dan refleksi Einstein tentang relativitas waktu, serta dengan menelaah kesaksian Alkitab, khususnya tradisi kenabian, literatur apokaliptik, dan teologi Paulus. Tulisan ini mengajukan tesis bahwa kekekalan Allah tidak identik dengan ketiadaan relasi dengan waktu. Sebaliknya, Allah justru hadir dan bertindak dalam keseluruhan ruang waktu. Dengan demikian, Allah dipahami sebagai Allah sejarah yang menyejarah, bukan Allah yang terasing dari sejarah, melainkan Tuhan yang menyatakan diri dan menyelamatkan di dalam sejarah. Perlu dicatat, tulisan ini tidak mencampur adukan teologi dengan fisika secara simplistik, melainkan menggunakan kerangka ruang waktu sebagai metafora konseptual untuk memperkaya refleksi sistematik. Puncak argumentasi tulisan ini terletak pada afirmasi bahwa Allah adalah Allah sejarah yang menyejarah. Artinya, Allah tidak hanya causa prima dalam arti metafisik, tetapi juga subjek aktif dalam sejarah keselamatan. Dengan merevisi pemahaman tentang kekekalan, tulisan ini berhasil menghindari dua hal berbahaya, yaitu yang pertama deisme terselubung yang memisahkan Allah dari sejarah setelah penciptaan, dan reduksionisme imanen yang menghilangkan transendensi Allah. Allah dipahami sebagai melampaui ruang waktu, sekaligus hadir di dalamnya. Ia tidak terikat oleh waktu, tetapi juga tidak terasing darinya. Dan implikasi pastoral dan gerejawi dan tulisan ini signifikan, yaitu iman tidak mengarahkan umat kepada pelarian ekapistis menuju masa depan, melainkan kepada tanggung jawab historis dalam kekinian. Allah adalah Tuhan sejarah karena Ia mencipta, memanggil Abraham, membebaskan Israel, menjelma dalam Kristus, membangkitkannya dari kematian, dan mencurahkan Roh Kudus. Dan seluruh kesaksian Alkitab menunjukkan Allah yang bertindak dalam sejarah. Sebagai kajian reflektif, tulisan Allah sejarah yang menyejarah ini menunjukkan integrasi yang baik antara doktrin Allah, eskatologi, dan antropologi teologis. Dialog lintas disiplin menjadi suatu kekuatan tersendiri. Melalui tulisan ini, Bambang Subandrijo PhD menegaskan bahwa sejarah bukan ruang tanpa Allah, melainkan medan aktualisasi karya penyelamatannya. Dan di dalam kekinian ruang waktu itulah iman menemukan relevansinya. Refleksi ini menunjukkan bahwa pemahaman kekekalan sebagai kenirwaktuan mutlak berisiko menjauhkan Allah dari sejarah dan pengalaman iman. Namun kesaksian Biblika menampilkan Allah yang menyatakan diri dan bertindak dalam sejarah dari Eksodus hingga inkarnasi dan kebangkitan. Allah adalah Allah sejarah yang menyejarah. Kekekalannya bukan penyangkalan terhadap waktu, melainkan kehadiran yang meliputi ruang waktu. Oleh karena itu, iman Kristen tidak diarahkan pada pelarian dari sejarah menuju kenirwaktuan abstrak, tetapi pada partisipasi dalam kehidupan Allah yang bekerja di sini dan kini. Dalam kekinian ruang waktu inilah manusia berjumpa dengan Allah yang hidup.